Oke, di sini saya akan menjelaskan secara singkat produk dari Imperial Puppies, yaitu Petify. Petify is a pet caring applications that provide platform for pet owner, veterinarian, and pet shop. We provide information about pet caring 101. Ini bisa dalam bentuk forum ataupun artikel. We also provide the basic needs in store. Jadi, pet shop bisa menawarkan produk mereka untuk ditampilkan dalam aplikasi kami sehingga mereka bisa menjual produk mereka ke pet owner. Kemudian find nearby veterinarian. Jadi kami menyediakan fitur di mana pet owner bisa mencari dokter hewan berdasarkan area mereka. Ini adalah bisnis model canvas dari kelompok kita. Kita mulai dari value proposition ya. Nah, jadi aplikasi ini fitur yang pertama adalah veterinary locator, yang locatornya ini based on location yang pertama. Terus yang kedua specialization, dan yang ketiga adalah based on rating. Setelah itu ada consultation with the veterinary itself. Yang lalu yang ketiga ada pet essential marketplace yang berupa bisa pet food atau toys atau accessories. Dan yang keempat ada forum dan artikel. Lalu untuk customer relationship kita adalah automated services, karena kita nggak ada interaksi langsung dengan customer, kita menyediakan service dan customer memilih service yang hendak mereka gunakan. Untuk channels, kita marketing pertama ada Play Store dan Apple Store. Terus kita ada sistem rating dan feedback juga, baik dari aplikasi kita sendiri ataupun dari Play Store dan Apple Store tersebut. Terus kita ada online banking payment atau third party digital wallet untuk payment. Dan goals kita adalah membuat aplikasi yang responsif dan easy to reach. Untuk customer segment, kita pet owner secara general, tapi kenapa kita masuk ke niche market segment? Yang pertama karena kita beranggapan bahwa tidak semua pet owner akan langsung mencari veterinary jika ada masalah dengan pelayanan petnya. Dan yang kedua, untuk sementara kita ini baru bisa mengurus cat owner dan dog owner, walaupun kita punya aim untuk bisa membantu pet owner secara general di masa depannya. Selanjutnya key partnership, yang pertama kita ada veterinarian, lalu ada bank dan digital payment company, lalu ada delivery company, dan ada online taxi. Untuk key activities, yang pertama kita adalah maintain dan improve application, lalu ada update database, serta taking customer feedback. Untuk key resources, yang pertama secara physical resource kita ada aplikasi itu sendiri, marketable products berupa pet food, pet toys, pet accessories, dan medicine. Dari financial resources kita ada sponsorship dan capital dari company. Dari intellectual resources kita ada patent, copyright, trademark, serta database yang bersih data dari user serta veterinary. Dan terakhir dari human resources kita ada developer team, veterinarian, serta courier. Untuk cost structure, untuk equipment cost kita ada UI desain untuk UI dan logo. Lalu untuk access fee kita ada internet quota. Untuk transportation fee kita ada untuk melakukan survei klinik dan mencari sponsorship, serta ada documentation fee serta unexpected fee atau fee tidak terduga. Yang terakhir untuk revenue stream, kita mendapatkan revenue yang pertama dari advertisement dari produk yang ingin direkomendasikan di aplikasi kita. Dan yang kedua, untuk setiap transaksi antara user dan vendor, kita mengambil 5% sebagai commission fee. Saya lebih tertarik sih kalau misalkan emang lebih efisien buat coaching saya, dan itu caranya mudah. Kayak misalkan saya tinggal pesen dari aplikasi itu terus datangnya itu cepat dibandingkan saya mengeluarkan tenaga dengan banyak kegiatan saya. Kayaknya bakal saya gunakan juga aplikasi tersebut. Tapi kalau misalkan dokter, apakah dokternya akan datang ke rumah atau kitanya yang ke pet shopnya? Ya, sebenarnya saya tertarik sih. Aplikasi ini bakal bantu banget sih buat saya bisa beli makanan pet sama bisa nganterin pet saya gitu ya ke dokter terdekat. Tapi kalau untuk desain aplikasi menurut saya harus ditambahkan sedikit elemen petnya ya. Misalkan ada
gambar anjing kah atau gambar kucing gitu. Oke. Dan artikelnya itu kalau bisa ditambah gambar sih kalau menurut saya. For the fun sake, mungkin iya. Kalau misalnya experience dari penggunaan aplikasinya bisa memberikan experience yang positif meninggalkannya. Cuman kalau misalnya setidaknya fitur nearby vet ini kemungkinan besar tidak terlalu terpakai karena secara harfiah tetangga itu veteranian. Jadi kalau dari sudut pandang desain saya dengan latar belakang mahasiswa desain sih, saya akan memberi sedikit kesannya mungkin lebih ke arah UI, terutama di bagian apapun yang melibatkan gambar ataupun logo, kayak misalnya di aspek pemilihan antara makanan atau health. Ya bagian health-nya itu cukup informatif, cuman bagian makanannya masih sedikit convoluted lah. Itu maksudnya apa? Nggak secara langsung punya bahasa image yang paling bagus. Tapi kalau dari sekalian generalnya, sebenarnya cukup solid. Atau mungkin ya sedikit rounding edge atau apa ya? Mungkin bisa dibahas ulang lagi UI-nya biar lebih friendly. Karena beberapa kesana masih sangat kaku. Contohnya itu kayak pemotongan garis yang beneran mendasar. Oke. Itu sangat memberikan kesan kaku dan dia memberikan kesan yang cukup menarik. Cuman kalau misalnya dari fungsionalitasnya sih, saya bilang ini udah cukup. Jadi dalam kebutuhan saya ini terpenuhi.